Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin teman-teman yang sedang ikut dalam ruangan ini telah bersuka cita dan mengalami kemurahan Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat bersuka cita sekali karena saya melihat wajah-wajah teman-teman sangat bersemangat dan tidak pernah ada putus-putusnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian yang berbahasa daerah Nias. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu cara baca lagu ini. Ada beberapa lagu, ada beberapa huruf yang perlu saya kasih tahu tips cara membacanya. Kalau ada nanti huruf O yang ada titik 2 di atasnya itu dibaca E. Sekali lagi, kalau ada huruf O yang ada titik 2 di atasnya, itu dibaca E. Nanti teman-teman bisa membaca bersama-sama. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Fa omu sodadagu nitemagu kau Yesu. Mari kita bertepuk tangan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Fa omu sodadagu nitemagu kau Yesu, sila mama lemale, sagata fekoligu, oi sahali dadagu, daro malini akagu, ande manunedo usuno Yesu. Tuhan. Mungkin ada di antara teman-teman yang tidak tahu arti lagu ini ya. Bagi yang tahu, puji Tuhan, tapi saya mau membagikan apa arti dari lagu ini. Artinya itu saya bersuka cita karena saya mengingat firman Tuhan. Jadi maksudnya arti dari lagu ini yaitu dia sedang bersuka cita karena dia mendengarkan firman Tuhan dan dia mau memuji-muji nama Tuhan sepanjang hidupnya. Baik saudara yang kasih oleh Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya di tempat ini. Dan biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan dan biarlah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu, Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Langsung saja saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, kiranya firman-Mu ini dapat kami mengerti, karena kami percaya bahwa kami hidup oleh karena firman-Mu, dan untuk itu
Kiranya Tuhan menuntun kami melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini. Memberkati semua teman-teman yang berada di Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube nanti. Dan terlebih hamba-Mu yang akan sharing firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semuanya. Kiranya berkat dari surgawi turun atas kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, mungkin teman-teman memberikan respon. Ya, terdengar dengan jelas ya. Saya minta tolong nanti Saudari Murni menampilkan PPT saya supaya lebih kita lebih fokus dan lebih mengerti. Oke. Nah, saya akan menyeringkan beberapa ayat pada malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Sesuai dengan tema yang sudah dibagikan oleh teman-teman Revival of Faith Ministry, yaitu tanda tanya. Saya percaya bahwa kita hidup sampai saat ini itu karena keputusan kita. Kita hidup sampai saat ini itu karena pilihan-pilihan yang kita ambil. Namun sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita memilih sesuatu, kita diperhadapkan dengan banyak opsi. Dan opsi-opsi itu dihiasi dengan tanda tanya. Saudara, mungkin kita akan bertanya, mengapa harus ada pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi kehidupan kita? Bahkan ketika saudara belajar atau ingin melanjutkan studi, memilih pekerjaan, pasti saudara akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara jawab, dan pertanyaan mungkin saudara pada langkah berikutnya. Contohnya saja, jika saudara memilih untuk berpacaran pada usia 18 tahun, pertanyaannya adalah, kenapa saudara harus berpacaran pada umur 18 tahun? Kenapa tidak di umur 19 atau di umur 20? Mungkin salah satu jawaban dari pertanyaan itu adalah, karena saya sudah siap. Nah, tema yang serupa juga, pertanyaan yang serupa, itu akan kita renungkan pada malam hari ini, dikala Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Nah, firman Tuhan itu tertulis di dalam Matius pasal 16, ayatnya yang ke-15 sampai seterusnya. Minta tolong di next slide. Nah, satu pertanyaan saja yang akan kita jawab pada malam hari ini, yaitu, menurut kamu siapa itu Yesus? Ada teman-teman saya yang satu STT dengan saya di ruang Zoom ini. Mungkin saya mau minta satu respon saja. Ini saya melihat dulu ya, wajah yang paling cantik pada malam hari ini. Mungkin yang pakai masker aja deh. Kisah. Oke. Kisah Hartati. Karena saya nggak melihat senyumnya ya, makanya ini yang paling cantik ini, karena nggak kelihatan senyumnya. Yang lain kan sudah terlihat senyumnya manis semua. Oke. Minta tolong di unmute. Menurut Kisah, saya ini seperti apa? Setelah kita mungkin bersama-sama lah 1 tahun, Kisah sering bertemu dengan saya mungkin di dapur, di perpustakaan, atau di tempat-tempat kerja praktis. Nah, menurut Kisah, saya ini seperti apa? Sinuyu ini seperti apa menurut Kisah? Ya, minta tolong Kisah berikan saya respon setidaknya 2 kata dari isi hatimu.
Oke, menurut saya selama saya mengenal Kak Nuyu di STT, Kak Nuyu itu seorang yang peduli, perhatian, dan tidak sombong. Oke. Tidak sombong, baik hati, rendah hati ya. Oke. Terima kasih ya. Memang kalau kita memuji seseorang itu di depannya memang harus yang positif ya. Oke. Terima kasih untuk responnya Kisah. Dan saya menghargai jawaban Kisah. Meskipun saya rasa ada benarnya juga bahwa saya ini tidak sombong dan rendah hati, mungkin sedikit saja, tapi tidak apa-apa. Saya menghargai jawaban dari Kisah, pengenalan Kisah, ya mungkin beberapa waktu lah. Oke. Namun pertanyaan yang serupa akan saya ajukan kepada kita, Yesus ajukan kepada murid-muridnya pada saat mereka sedang bersama-sama, yaitu menurut kamu siapa aku ini? Ini tidak sedang menerangkan kepada kita bahwa ini hanya pertemuan 1 sampai 2 hari. Kalau kita lihat, kalau menurut saya ini sudah pertengahan dari pelayanan mereka. Sekitar 1 sampai 2 tahun Yesus dan murid-muridnya sudah bersama-sama. Apakah murid-muridnya mengenal dia? Lihat bersama nanti. Next, slide selanjutnya. Murni, apakah suara saya jelas? Oke. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan pandu kita. Teman-teman boleh baca dalam hati atau bersuara, tapi minta tolong di-mute. Nanti suara kita bertabrakan, berperang, jadi nggak jelas ya. Oke, saya akan baca bersama kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kira-kira para murid tahu nggak yang dimaksudkan dengan anak manusia itu? Pasti tahu. Yang ditanya Yesus itu adalah dirinya sendiri, dan para murid, terkecuali si Petrus ini, mengatakan anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kalau teman-teman perhatikan, Yesus itu sedang menanyakan pendapat mereka, bukan pendapat orang lain tentang si anak manusia itu. Terkadang di dalam hidup ini, saudara, kaum Hawa dan kaum Adam kita seringkali semakin memanas. Oke, langsung aja Kak, silakan kita menjalani pandangan atau pendapat orang lain. Seringkali kita mendahului pendapat orang lain tentang kehidupan kita tanpa kita menjalani atau menghidupi apa yang kita percaya di dalam hidup ini. Sama seperti para murid ini, ketika Yesus menanyakan kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Mereka malah memilih pendapat orang lain, mengatakan apa yang dikenal oleh orang lain. Saat ini, satu pertanyaan ini saja yang akan kita jawab, siapakah Yesus menurut kamu? Mungkin ketika Yesus berkata bahwa aku adalah sahabatmu, mempelai priamu, aku adalah juru selamatmu, aku adalah jalan, aku adalah pintu. Dia mengatakan berbagai ragam ungkapan tentang dirinya. Di antara beragam ungkapan-ungkapan itu, pertanyaannya, menurut kamu, siapa Yesus itu? Ungkapan seperti apakah Yesus itu yang kamu kenal? Apakah dia seorang sahabat bagimu? Apakah dia seorang Tuhan bagimu? Apakah dia seorang teman bagimu? Dan tentunya ketika kamu mengatakan pengenalanmu itu terhadap Yesus, itulah yang menunjukkan nilai dari pengenalanmu itu. Ketika saya mengatakan Kisah ini adalah adik kelas saya,
setidaknya kami pernah belajar bersama-sama dalam satu atap SDT. Namun ketika saya mengatakan bahwa dia itu adalah teman biasa, berarti apa? Hanya teman biasa, berarti ini menunjukkan bahwa pernah bertemu tetapi ya biasa-biasa aja, nggak ada komunikasi atau relasi yang baik. Jadi penilaian kita, pendapat kita tentang seseorang itu akan menentukan relasi kita terhadap orang itu. Mungkin kita sadari juga, saudara, pengenalan kita akan Kristus ini mengakibatkan perdebatan-perdebatan berkepanjangan mulai dari abad ke-3, ke-4 sampai di abad ke-21 ini. Bahkan ketika kita melihat di Facebook, di YouTube, ada banyak para teolog, hamba Tuhan, orang Kristen yang saling beradu argumen tentang pengenalan mereka terhadap Kristus. Jika saya tanya satu persatu kepada teman-teman siapa Yesus menurutmu, sudah pasti jawabannya akan berbeda-beda. Namun pastikan pengenalanmu akan Yesus itu menentukan arah langkahmu dan menentukan siapa kamu dengan Yesus. Ketika Yesus sudah bertanya seperti demikian dan murid-murid memberikan jawaban bukan menurut mereka sendiri, melainkan menurut orang lain, ditegaskan Yesus pada ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus menegaskan kembali, bukan kata orang sekarang, katamu. Apa katamu tentang aku? Seringkali kita banyak mendengarkan gosip tentang orang lain. Kita seringkali mendengar informasi-informasi dari orang kedua, ketiga, atau orang yang ke-10 yang menerima informasi. Bukan dari sumber informasi itu. Sehingga terjadi banyak kesalahan atau miscommunication antara pemberi informasi itu dan penerima. Untuk itu saya belajar, saudara, bahwa saya harus mencari sumber utama informasi itu jika saya mau meneliti sesuatu atau jika saya tahu kebenaran sesuatu. Saya mau menegaskan kepada kita bahwa jangan kita mendengarkan atau menilai seseorang dari apa kata orang, tetapi apa katamu terhadap orang itu. Banyak perselisihan, permusuhan, fitnah, gosip itu karena kita mendengar informasi dari orang yang bukan dari orang yang menerima informasi itu, orang yang kedua dan ketiga, bukan sumber informasi itu. Pada saat ini kita mau belajar bersama-sama bahwa informasi yang tepat untuk kita mengenal Tuhan adalah Alkitab. Informasi yang baik untuk kita mengenal Tuhan adalah kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin banyak pendapat orang lain tentang siapa itu Yesus, tetapi Yesus yang kita kenal dan kita ketahui tertulis di dalam Alkitab. Dan ketika pertanyaan itu kembali ditegaskan oleh Yesus, seorang Simon Petrus, orang yang sangat blak-blakan sekali, sangat berani, tetapi pada akhirnya juga bimbang, khawatir, menjawab pertanyaan Yesus itu. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah jawaban yang sebenarnya dirindukan oleh Yesus itu sendiri. Tatkala dia berbicara, tatkala dia bertanya bahwa siapa anak manusia itu? Atau siapakah aku ini menurutmu? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ketika kita membaca ayat 17, 18, 19, di sana Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus,
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Di ayat ke-18 pun Yesus memberikan sebuah nanti kayak seperti nubuatan kepada Petrus bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika jawaban kita tepat, ketika pengenalan kita tepat kepada Yesus, kita akan memiliki keteguhan hidup, fondasi hidup yang benar. Meskipun di ayat selanjutnya Yesus berkata bahwa bukan engkau yang mengatakan itu Petrus, tetapi Bapakku, tetapi Roh Kudus yang mengatakan itu kepadamu. Dari pembacaan kita pada malam hari ini mengenai tema yang sangat mungkin sederhana sekali, yaitu tanda tanya. Satu pertanyaan yang kita jawab, siapa Yesus menurut kamu? Dari 13 sampai 16 kita sudah belajar apa pendapat orang tentang anak manusia, tentang Yesus itu, dan apa pendapat para murid secara individual tentang Kristus itu. Lalu apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini? Next. Slide selanjutnya. Poin pertama adalah jangan kita menyimpulkan sesuatu dari kata orang. Jangan membuat pilihan berdasarkan penilaian orang lain. Tapi apa yang saudara percayai. Jangan gantungkan hidup saudara terhadap penilaian orang lain. Mungkin kisah tadi katakan, oh saya ini rendah hati, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimana jika kisah mengatakan kepada saya bahwa Kak Nui itu adalah orang sombong? Nah, kalau saya baper di situ, wih saya ini sombong. Atau dikatakan lagi lanjutannya yang kata-kata yang agak menyindir, ya jelek sekali. Kalau saya baper seperti itu, saya kumpulkan uang operasi plastik dan lain sebagainya, atau saya mengurung diri di kamar nangis-nangis karena tidak terima terhadap jawaban itu. Untuk itu saya mau mengatakan kepada kita, ada banyak kita yang pada akhirnya menggantungkan hidup pada penilaian orang lain. Sungguh kasihan hidupmu kawan. Sungguh sayang hidupmu kawan. Jika kamu menjalani kehidupan karena penilaian orang lain. Hiduplah oleh penilaian diri, apa yang kamu percayai, apa yang kamu imani, dan apa yang kamu anggap itu sesuatu yang mampu membuatmu berhasil, atau bisa kamu melakukannya dengan tanpa tuduhan. Kamu mampu melakukannya dengan leluasa. Poin kedua, yaitu next. Sebenarnya yang sulit dalam hidup ini bukanlah memilih, tetapi mencintai apa yang kita pilih. Salah satu buku yang sedang saya baca pada saat ini, yaitu Alkitab, Pernikahan, Perceraian, dan Pernikahan Kembali, yang ditulis oleh salah satu penulis, saya lupa. Dia berkata seperti ini. Mencintai orang yang kita nikahi itu biasa. Tapi yang luar biasanya adalah tetap mencintai orang yang kita nikahi. Kalau saudara menikah dengan orang yang Anda cintai, oh itu biasa, bro. Semua orang pun bisa melakukannya. Tetapi pertanyaannya, ketika saudara sudah menikah misalnya ya, dan mencintai orang itu, itulah yang luar biasa. Jika saudara mungkin berpacaran dengan orang yang Anda sukai, itu biasa. Tapi untuk tetap mencintai orang yang sedang Anda pacari sekarang, itu yang luar biasa. Kenapa? Saya teringat di dalam Amsal bahwa ada banyak orang yang mengatakan dirinya baik, tetapi sedikit mereka yang setia. Kita sama-sama belajar. Saya pun bukan orang setia seperti apa yang dikatakan oleh Amsal itu.
Saya mau belajar untuk setia dalam segala sesuatu, meskipun itu sangat berat bagi saya. Tapi saya belajar juga untuk tidak hidup di dalam kepalsuan. Jika saya mengiyakan sesuatu, saya akan menjalaninya. Tapi jika saya ragu-ragu untuk menjalankan sesuatu pilihan saya akan mundur. Saya tidak mau menjalani kehidupan di dalam keraguan. Saya bukan Descartes yang meragukan segala sesuatu. Tetapi saya juga harus mempunyai keraguan itu sendiri untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap pergumulan hidup saya. Ketika Tuhan berkata kepada kita bahwa siapa aku menurut kamu, ini adalah pergulatan terbesar, ini adalah pergumulan terbesar kepada kita. Bahwa jika kita mengatakan Yesus itu adalah sahabat kita, sahabat seperti apakah Yesus itu yang kamu anggap? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, saudara. Selanjutnya, poin selanjutnya, memilih itu biasa, namun yang luar biasa adalah bertahan pada pilihan. Sesuai dengan tema bulanan kita di Revival of Faith Ministry, yaitu pilihan yang menentukan. Mohon maaf kalau misalnya salah, diperbaiki. Kita pada bulan ini akan membahas tema atau sharing-sharing firman Tuhan tentang pilihan. Saya bertanya, kenapa ada pilihan? Dan bagaimana cara saya untuk menentukan pilihan itu? Mengapa ada pilihan? Itu karena kita disuguhkan oleh opsi-opsi. Dan setiap opsi-opsi itu akan menawarkan kelebihan dan kekurangan. Misalnya, ketika saya lulus SMA, saya ditawarkan untuk studi di beberapa universitas. Misalnya, Universitas Pertanian, Peternakan, apalagi lah yang lain-lain itu. Yang penting bukan perdagangan manusia. Saya anti di situ ya, karena saya bukan menjual manusia, tapi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ketika saya memilih satu universitas, misalnya peternakan seperti itu ya. Nah, pasti ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Mungkin dari sisi keuangan saya, atau dalam sisi studi ini, mungkin lowongan pekerjaan nanti ketika saya sudah lulus, itu harus dipertimbangkan. Untuk itu, teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, belum terlambat. Anda harus memilih studi atau bekerja di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan jangan pernah saudara memilih bekerja atau studi di suatu tempat itu karena pilihan orang lain. Saudara akan menyesal. Putuskan sekarang Anda mau jadi apa, dan Anda mau mengerjakan apa. Dan saya harapkan Anda tidak pernah menyesal dengan apa yang Anda putuskan. Memilih itu biasa, namun yang luar biasa adalah bertahan pada pilihan. Ada banyak orang yang pada akhirnya mengundurkan diri secara teratur ketika dia sudah memilih sesuatu, namun pilihannya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya ketika saya belajar Alkitab. Ada juga rasa di dalam hati saya bahwa, ternyata kalau belajar Alkitab ini nggak bisa bekerja, nggak dapat uang juga ya. Kita kayak gini anak muda sedikit realistis lah. Meskipun kita bukan materialistis ya. Tapi kita butuh. Orang-orang milenial sekarang ini, kita lebih kepada yang realistis lah. Nggak usah lah pakai iman. Seperti itu ya dalam hati saya. Tapi saya belajar bahwa apa yang sudah saya pilih, saya harus menjalaninya. Saya harus selesaikan ini. Bahkan di pertengahan studi saya seakan-akan di tengah gelombang yang besar di tengah-tengah laut. Saya berpikir untuk melanjutkan pelayaran saya.
Tapi ombak itu semakin naik, semakin dahsyat menerpa hidup saya. Kalau saya berbalik lagi untuk bersandar di dermaga, mungkin ada banyak orang yang akan pada akhirnya menyindir, mencemooh saya, dan mengata-ngatai saya. Untuk itu, saya memilih untuk lebih berjalan dan menerobos setiap gelombang-gelombang, masalah-masalah, maupun keraguan-keraguan saya tentang studi saya. Dan pada akhirnya saya selesai, dan puji Tuhan, meskipun saya selesai, tapi mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari masih belum selesai. Ada poin selanjutnya lagi, Murni, minta tolong di next day. Nah, ini terakhir, pilihan kita menentukan arah langkah pekerjaan dan tujuan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa apa yang kita pilih saat ini itu akan menentukan apa yang kita kerjakan, itu akan menentukan destinasi ke kita ke depannya, dan apa saja target-target yang akan kita raih. Sebagai kesimpulan, next. Oke, ini kesimpulan saya pribadi, hasil perenungan saya. Saya setuju dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Namun, jika kita mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan, pilihlah kepada siapa saudara menggunakan kehidupan ini. Ini sangat penting. Ketika kita mengatakan bahwa hidup ini disuguhkan atau ada banyak pilihan-pilihan, maka jika saudara sudah memilih itu, pastikan saudara menggunakan pilihan itu untuk menggunakannya bagi kehidupan saudara, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Jadi pesan saya bagi kita saat ini, jika hidup ini adalah pilihan, makalah pilih kepada siapa saudara menggunakan kehidupan itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat dalam penggunaan setiap kalimat saya, atau kalimat satu dengan yang lain kurang nyambung. Mohon maaf, dan mari kita membenahinya di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah berbicara kepada kami, dan ini adalah firman-Mu yang sangat-sangat kami kagumi, karena dari firman-Mu kami hidup dan memperoleh kehidupan. Dan ajarilah kami untuk menentukan pilihan kami di dalam hidup ini, dan biarlah pilihan-pilihan itu akan menuntun kami menjalani kehidupan dan mempersembahkan kehidupan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kami yang telah ada di ruang Zoom ini, kiranya berkat dari surgawi turun atas kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan menjawab pergumulan kami, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya bagi kami. Kami telah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih kepada hambanya yang telah melayani, sangat memberkati sekali ya Kak. Terima kasih sekali lagi, Tuhan membalas semuanya. Oke teman-teman, firman pada malam ini kita telah mendengarkan dari awal hingga akhirnya. Pasti firman Tuhan pada